Assalamu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Hari ini sebagian dari nikmat itu kita rasakan betul, kita bisa sehat, kita bisa menjalankan ibadah di hari kedua Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, pendidikan, dan termasuk yang pada kesempatan ini kita bicarakan bagaimana Ramadan itu melatih keterampilan batin. Ya, keterampilan batin, bukan keterampilan fisik, bukan keterampilan pikir. Kehidupan milenial seperti saat ini, perubahannya demikian cepat, tantangannya demikian besar, sehingga mau tidak mau kita memang perlu untuk memiliki keterampilan yang lengkap keterampilan. Dan untuk itulah kemudian pada kesempatan ini kita akan membicarakan salah satu keterampilan, yaitu keterampilan batin. Dalam kehidupan manusia, untuk menuju sukses itu ada yang berusaha untuk dasarnya, basisnya adalah keterampilan fisik. Seperti kita ketahui soal Michael Jordan, seorang bintang basket, dribble dan shootnya bukan main itu. Ya, dasarnya adalah keterampilan fisik itu, sehingga harganya amat sangat mahal. Demikian juga pesepak bola, olahragawan, pemain sirkus, itu banyak bukan main yang memang kesuksesannya mendasarkan diri pada keterampilan fisik, hand based, ya, tangan, kaki. Tapi ada juga yang manusia yang berhasil sukses, basisnya adalah keterampilan pikir, ya, pakai head based. Keterampilan pikir ini ya seperti sebutlah yang paling fenomenal adalah Habibie, ya, Presiden Indonesia B.J. Habibie. Itu kita ketahui bukan main pintarnya. Atau yang lewat dunia kampus ya para profesor, doktor, sehingga kemudian di situ kampus memang ajang untuk itu, pelatihan keterampilan pikir. Nah, namun tidak sedikit orang-orang yang memang tidak memiliki keterampilan fisik hebat, tidak memiliki juga keterampilan pikir hebat. Maka yang ketiga ini yang penting sekali, keterampilan batin. Keterampilan batin adalah kemampuan untuk menyesuaikan kehendak diri dengan kehendak alam sampai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menyesuaikan itu? Ya. Oleh karena itu keterampilan batin perlu sekali. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hal yang cukup menarik saat ini Ramadan 1441 Hijriah itu ada dalam suasana wabah pandemi COVID-19, sehingga tidak sedikit orang yang kemudian mencoba untuk melihat sisi-sisi yang negatif. Sekarang itu banyak sekali PHK, kriminalitas di mana-mana, kekurangan sembako, kemudian banyak sekali yang bisa dikeluhkan, semacam itu bisa. Harga-harga melambung.
orang mencari kerja sulit sekali, bukan main. Dan sisi-sisi yang semacam itu tidak sedikit, sehingga kemudian menambahi mungkin pesimisme orang terhadap kehidupan. Tapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kehidupan itu dua sisi. Ada kesusahan, tapi juga ada kesenangan. Ada kesulitan, tapi ada juga kemudahannya, semacam itu. Allah selalu memberikan dua sisi yang semacam itu. Kalau kita hanya melihatnya satu sisi, boleh jadi cara pandang kita yang kurang pada tempatnya. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita banyak sekali kesempatan untuk mengubah itu? Malam diberikan, tapi juga siang. Sepanjang-panjangnya malam, segelap-gelapnya malam, tentu berikutnya berganti dengan pagi yang cerah, yang semacam itu. Seberat-beratnya persoalan kehidupan kemudian akan tergantikan oleh mudah, rasa mudah yang semacam itu. Terus ada semacam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu. Bukankah hanya masalahnya mungkin memang kegembiraan hidup itu dengan kesusahan hidup mungkin memang tidak sebanding. Memang tidak sebanding. Mungkin banyak orang yang merasakan lebih banyak kesusahan hidup daripada kegembiraan. Nah, kegembiraan yang semacam itu memang not how much, bukan seberapa banyaknya, tapi how to enjoy it, tapi bagaimana cara untuk menikmati kegembiraan yang meskipun saat itu. Misalnya yang namanya gelembung busa, sabun misalnya, semacam itu ya, sebentar itu ada busanya dan kemudian setelah itu ya sudah hilang, kemudian tidak indah lagi. Nah, sesaat yang semacam itu bagaimana kemudian orang tetap bisa melihat, menikmatinya. Atau mungkin misalnya kita mengetahui dulu sewaktu kami masih pemuda dulu, biasa mengadakan kajian malam, itu jam 12 malam itu ada bunga wijaya kusuma. Bukan main itu. Bunga wijaya kusuma itu jam 12 malam itu baru mekar. Tapi begitu mekar bukan main, wanginya, sehingga kami tunggu itu wangi itu, dan kemudian bisa kami rasakan sampai dengan kemudian pelan subuh, setelah subuh kemudian paginya ya kemudian layu kembali bunga itu. Dan orang-orang yang tahunya hanya siang tidak pernah menikmati keindahan mekarnya bunga wijaya kusuma. Oleh karena itu, inilah sisi yang lain dari kehidupan manusia. Sisi yang susah, yang berat, tapi ada sisi yang menyenangkan, yang ringan, semacam itu. Tokoh kehidupan, tokoh kita sendiri, utama kita yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan main. Memberikan contoh kaitan dengan itu. Manusia itu harus memiliki sense of humor, kepekaan terhadap humor. Kanjeng Nabi kita ketahui serius, ya serius. Tapi sesungguhnya Kanjeng Nabi juga berulang-ulang itu berhumor kepada banyak sekali orang. Dalam tarikh pernah Kanjeng Nabi itu didatangi oleh seseorang saudagar, dan dia tidak mengetahui Kanjeng Nabi, kemudian, wahai Kisanak, tolong saya dicarikan unta yang besar, banyak unta. Kanjeng Nabi melihat itu, kemudian kalimat Kanjeng Nabi yang keluar adalah, yang bisa saya usahakan hanya anak unta. Jangan unta yang besar, banyak unta, jangan yang anak unta. Kemudian Kanjeng Nabi terus kemudian mencoba mencarikan, dicarikanlah unta yang besar semacam itu, dan kemudian diberikan kepada saudagar itu. Wahai Kisanak, ini unta yang kamu minta. Wah, ini. Tapi mengapa kamu tadi engkau mengatakan ini sebagai anak unta? Bukankah ini unta yang besar, unta yang mbahnya unta? Kanjeng Nabi menyebut, bukankah unta yang besar semacam ini adalah anak unta juga? Itu Kanjeng Nabi berseloroh, berhumor kepada orang, kemudian menjadi, oh ya,
Benar juga. Kemudian orang yang bersangkutan mengetahui sebenarnya sesungguhnya engkau siapa Kisana. Kemudian Kanjeng Nabi menyebut jati dirinya. Suatu ketika yang lain Kanjeng Nabi berjalan kemudian bertemu dengan seorang nenek top, tua, ompong dan perot, sudah tua betul. Begitu mengetahui Kanjeng Nabi, nenek tua itu kemudian minta, ya Rasul, doakanlah saya masuk ke surga. Ya Rasul, doakanlah saya masuk ke surga. Kemudian Kanjeng Nabi sense of humornya muncul. Ya nenek, ketahuilah di surga itu tidak ada nenek-nenek tua seperti kamu. Macam itu. Nenek itu mendengar jawaban Kanjeng Nabi langsung menangis di situ. Kanjeng Nabi menunggu nenek itu memutahkan, mengeluarkan kesedihannya mengapa semacam itu. Setelah kemudian pelan-pelan reda tangis nenek itu, ya nenek, bagaimana perasaan kamu kalau engkau masuk surga dan engkau menjadi sweet 17 tahun. Senang sekali ya Rasul. Di surga semua manusia dalam keadaan muda kembali. Mari saya doakan. Kemudian Kanjeng Nabi berdoa untuk seperti yang dimaui oleh nenek itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi sense of humor, bukan not easy going, bukan semacam itu, bukan. Humor itu bukan not easy going, tapi bertanggung jawab dan betul, informasinya betul. Ya, oleh karena itu dalam kehidupan kita memang perlu selain kemudian memiliki banyak cara pandang yang positif, jangan cara pandang negatif. Kemarin saya mendengar dari teman itu ada yang menyebutkan perbedaan antara mata lalat dengan mata lebah. Apa bedanya? Mata lebah itu mata yang selalu mencari bunga-bunga keindahan, sehingga dimanapun tempatnya, ya dia mencari mana yang indah, mana yang bunga, semacam itu. Itu lebah, itulah mata lebah. Berbeda dengan mata lalat. Mata lalat itu mencari kotorannya jadi mana-mana, sehingga ketika berada di istana pun ya mencoba untuk mencari kotoran. Cara pandang yang negatif semacam itu. Oleh karena itu, ya mari cara pandang itu satu sisi yang mau tidak mau harus kita miliki, kita punyai, sehingga kita menjalani kehidupan dengan keterampilan batin. Keterampilan batin itu kalau lewat ibadah puasa itu adalah seperti keterampilan menerima keadaan yang sebenarnya, sikap qanaah, menangguhkan kesenangan. Nah, itu tampak sekali dalam ibadah puasa kita. Coba jam-jam 4 itu sudah disiapkan makanan berbuka puasa, nyaman sekali, bahwa sudah saatnya dan tepat pada waktunya semacam itu kita kemudian ya berbuka puasa. Amat sangat nikmat. Farhatani, dua kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang satu ketika tegukan pertama kita berbuka puasa, dan yang kedua nanti ketika di akhirat surga Ar-Rayyan. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itu penting sekali kita untuk membiasakan diri, yaitu menunda kesenangan atau tadi menunda kesenangan, kesediaan, prihatin dengan puasa. Prihatin bukan main, kita berprihatin, kita siap dengan tatak mental kita, jiwa kita tatak. Dengan keadaan apapun kita merasakan nyaman sekali, nyaman dan nggak jadi masalah. Oleh karena itu kita dengan berpuasa ini keterampilan batin kita terasah betul, sehingga kalau di lingkungan pesantren tidak sedikit itu, kalau ada pejabat ke pesantren, misalnya pimpinan pesantren menyebut
ini diharapkan nanti Pak Menteri meresmikan pada tanggal sekian-sekian. Waduh, saya nggak bisa itu. Ini sudah dipasani loh, dipasani. Puasa itu adalah latihan keterampilan batin yang bukan main. Karena orang yang berpuasa itu mencoba untuk mengelola kehendak dirinya, kemauan dirinya sesuai dengan kehendak alam. Sehingga kalau misalnya saat ini misalnya kaitannya dengan wabah pandemi COVID-19, itu kehendak alam tapi juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa meniadakan? Allah yang sudah berkehendak, mau tidak mau kita menerima itu. Dan kemudian kita menempatkan diri, menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Termasuk wabah ini. Saat ini sudah mungkin 2 bulan, hampir 2 bulan. Kita ketahui semacam itu dan kita tidak tahu sampai kapan. Seperti kita ketahui kalau kita membaca sejarah, bahkan tahun 1918 itu ada flu Spanyol, Spanish flu, yang pada waktu itu wabah itu sampai dengan 2 tahun, 1918 hingga 1920, yang pada saat itu konon jumlah penduduk dunia masih 3,5 miliar, tapi 1,5 miliar diantaranya terkena wabah itu, dan konon sampai dengan 20 juta yang wafat pada tahun terhitung pada tahun 1920. 2 tahun semacam itu. Nah, termasuk kali ini 2020 ada wabah yang semacam ini. Nah, kita terima itu mungkin sebagai kalibrasi bumi. Bumi mencoba untuk memperbaharui diri. Sekian banyak muatan yang mungkin tidak pas, kemudian ya menjadi korban daripada itu. Kita tidak mau menjadi korban, maka kita harus berani berkorban. Kita mencoba untuk mengubah diri, menyesuaikan dengan keadaan. Dengan semacam itu, maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, mari kita manfaatkan kesempatan puasa, ibadah puasa di Ramadan 1441 Hijriah ini dengan sesungguh-sungguhnya. Ini Ramadan yang istimewa termasuk dengan wabah COVID-19. Ini harus kita maknai. Salah satu yang penting memberikan makna itu adalah bagaimana kesalehan pribadi diubah menjadi kesalehan sosial. Kita peka terhadap sesama, karena betul-betul kaitannya dengan wabah pandemi ini. Kemudian kita tertantang untuk bagaimana kita peka terhadap kebutuhan lingkungan, dan kemudian kita bisa ikut serta, berperan serta untuk mengatasi, memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu yang cukup penting kaitannya dengan, nah, berkaitan dengan tadi satu ayat yang saya bacakan di awal, yaitu surat Al-Baro'ah ayat 82. Allah berfirman di ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fal yadhaku qalilau wal yabku katsira jazaa'am bima kanu yaksibun. Ya, biarkanlah mereka menangis banyak-banyak. Biarkanlah, ini menyangkut umat Kanjeng Nabi pada waktu itu yang ya abai terhadap kewajiban untuk ikut serta dalam berjihad, dan kemudian oleh Kanjeng Nabi yang bersangkutan diberikan ini, orang yang harus mau tidak mau melatih kepekaan batinnya, keterampilan batinnya, jangan kemudian tidak bisa menangkap kehendak Allah berkaitan dengan itu. Allah berkehendak kebaikan kepada seluruh makhluk manusia seluruhnya.
Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau mencoba mengubah diri seperti apa yang dikehendaki Allah, semacam itu, ya kemudian yang bersangkutan sendiri yang namanya zalim. Yang bersangkutan kemudian akan menyesal yang akan datang. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita jalani kehidupan yang ada di hadapan kita, masalah-masalah yang ada di hadapan kita berkaitan dengan tantangan dalam suasana wabah COVID-19. Mari kita lakukan sesungguh-sungguhnya, seserius-serius kita. Contoh yang paling konkret kaitannya dengan keterampilan batin ini adalah Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Bukan main. Kanjeng Nabi itu sejak kecil sampai dengan dewasa terus saja masalah banyak sekali, tapi dengan masalah itu semakin mendewasakan dan kemudian happy ending. Kanjeng Nabi Yusuf di akhir menjadi pimpinan yang amat disegani dan mampu memberikan solusi terhadap negeri Mesir yang saat itu mendapatkan tantangan cobaan, ujian yang berupa paceklik yang bertahun-tahun sebelumnya adalah kebaikan, tapi bertahun-tahun berikutnya adalah paceklik, bukan main. Dan itu bisa ada solusi dari seorang Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang berkaitan dengan athar, saya jadi ingat kata-kata dari sahabat Umar ibnul Khattab, menarik sekali. Kalau banyak sekali masalah yang sampai pada seseorang, pada kita, apapun itu, kok masalah banyak, masalah itu terus saja, dan kehidupan kita memang bagaimana cara mengatasi masalah itu. Kalau masalah kalau datang terus macam-macam, itu motivasi dari seorang Umar ibnul Khattab, Khalifah Umar ibnul Khattab, menarik. Ketahuilah apa saja musibah yang sampai kepada kalian semuanya, saya akan selalu bersyukur. Saya akan selalu bersyukur karena ada 3 alasan. 3 alasan mengapa seseorang perlu bersyukur meskipun musibah itu sampai kepada orang itu. Alasan yang pertama, musibah itu tidak menyangkut akidah, tidak menyangkut keyakinan dan mengubah keyakinannya, tetap Islam yang bersangkutan. Oh, itu enggak jadi masalah. Apapun musibah itu. Jadi musibah itu ini itu kaitannya dengan kecelakaan, kaitannya dengan ini, tidak jadi masalah, tapi tetap akidahnya lurus, tetap berislam. Yang kedua, musibah itu bukanlah yang terberat dan bukan yang terbesar. Musibah itu bukan yang terberat dan bukan yang terbesar, sehingga kita dengan keterampilan batin kita memungkinkan, oh ya, ini belum apa-apa. Atau istilah orang Jawa itu selalu aja, ora apa-apa wong isih ana sing luwih, kan semacam itu. Itu yang itu. Sehingga kita selalu cara pandangnya positif terhadap musibah itu. Dan yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah rahimakumullah di mana saja berada, kesyukuran itu ada karena apa? Janji Allah yang tidak mungkin tidak akan diingkari kepada siapapun yang mampu tabah mengatasi musibah itu dengan maqamam mahmudah, dengan kedudukan yang istimewa, yang terpuji, yang bersangkutan akan dimasukkan ke surga Allah, dan di sana penuh dengan kenikmatan. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah di mana saja berada rahimakumullah, pada kesempatan ini sebagai khulasoh, sebagai ikhtisar, kehidupan milenial, kehidupan kapanpun itu memang penuh dengan masalah, dan orang sering menyebut sebagai biasa kemudian perlu keterampilan fisik, perlu keterampilan pikir, tapi juga yang tampaknya lebih diperlukan adalah keterampilan batin. Not only hand, also
head and that is heart. Hati itu yang amat sangat penting. Oleh karena itu mari puasa, ibadah puasa itu menguatkan dan melatih keterampilan batin kita. Kita mampu untuk menangguhkan kesenangan. Kita mampu bersedia berprihatin, terus saja berprihatin semacam itu. Kita mampu bersikap qanaah, menerima realitas apa yang ada secara apa adanya, sehingga nyaman kita itu. Oleh karena itu jadi penting sekali itu. Ada kalau yang menyebut bahwa yang namanya ibadah puasa itu ibaratnya adalah apa, ngelambari urip, lambaran urip, sehingga masalah apapun kemudian semacam itu. Ada dengan puasa itu kokoh tatak hati kita untuk mengatasi masalah apapun. Oleh karena itu kesempatan ini, meskipun ada tantangan COVID-19, ini justru kita melihat sisi yang positif. Ini kesempatan bagaimana kita mengolah diri kita, menerampilkan batin kita agar mampu mengatasi apapun yang sekarang ada dan yang nanti akan ada. Oleh karena itu mari terus kita jalani ibadah kita berbasis di rumah, sholat jamaah bersama keluarga di rumah. Berbuka puasa juga demikian. Kita tadarus juga begitu, berbasis di rumah. Taraweh juga di rumah. Itu SOP kaitannya dengan standar kesehatan. Kita hidup di zaman yang semacam ini, di keadaan wabah, maka semacam itu. Keluar rumah kita menggunakan masker, kita mengurangi bergerombol, berkerumun yang semacam itu. Ya kita kurangi, termasuk ada tuntunan ibadah saat wabah COVID Corona. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah di mana saja berada, pembicaraan kita tentang melatih keterampilan batin. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.